kini Arab Saudi memang memandang Indonesia sebagai negara tujuan investasi seiring dengan perubahan visi ekonomi Saudi tahun 2030. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau kita bisa hindari, kalau bisa kita hindari. Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi dan Menteri Perdagangan untuk Luar Negeri Uni Emirat Arab Thani Al-Zayyoudi meluncurkan perundingan program kemitraan ekonomi komprehensif. We agreed to establish and launch the negotiations for Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement. Loud and clear, we are not going to halt our endeavor because of the pandemic. Rather, we are determined to capitalize our economic potentials by building a resourceful future engine of growth. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Dalam menjaga hubungan Indonesia-UAE, kita ketahui bahwa penting sekali ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan menjadi prioritas kita. Sesuai arahan Bapak Presiden menginginkan adanya investasi dari Uni Emirat Arab. In the renewable energy, we have one of our companies that is owned by Mubadala, which is called Masdar. Masdar have been investing internationally in many projects, and they have been leaders in reducing the cost as well of renewable energy. Bukan karena rizik, tapi karena ini Raja Arab mau kerjasama dengan Indonesia. Mengaku orang Indonesia tapi berpakaian kearab-araban adalah ciri dari kaum mereka yang sangat memuja Arab. Pimpinannya, sang Big Imam bertahun-tahun kabur ke Arab dan pulang disambut dengan terbukanya pintu penjara. Namun tak henti para pemujanya itu terus mengagungkan namanya. Sampai-sampai ada selawat khusus yang menyebutkan nama Big Imam itu. Namun kini Big Imam telah dibekukan selama 4 tahun ke depan. Negara kita akan aman untuk sementara, tidak ada lagi yang akan merecoki urusan dalam negeri mengatasnamakan agama. Tidak akan ada lagi seruan dari kaum yang suka khilaf. Jokowi memang visioner strategi politik dan pemerintahannya dalam mengelola negara berkepulauan ini memang seperti investasi jangka panjang. Sempat ia menantang Uni Eropa karena sawit, ia juga menghentikan ekspor barang mentah ke luar negeri. Rupa-rupanya strategi ini cukup menarik perhatian dari Arab Saudi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan penandatanganan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Uni Emirat Arab akan mengakselerasi ekonomi kedua negara. Kolaborasi kedua negara juga akan meningkatkan peluang dalam menghadapi situasi krisis di masa depan. Hal ini diungkap Mendak Lutfi dalam forum dialog IUAE-CEPA di Bogor. Hadir pada acara ini, Menteri Negara Perdagangan Luar Negeri UEA, Thani bin Ahmed Al-Zayyoudi, Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rashid, serta Ketua Dewan Federasi Kamar Dagang dan Industri UEA, Abdullah Muhammad Al-Mazrui. IUAE-CEPA merupakan kolaborasi dalam mengakselerasi pemulihan pasca pandemi COVID-19. Selain itu menjadi kolaborasi dalam peningkatan penerapan energi terbarukan dan ekonomi digital, kata Mendak Lutfi dalam siaran persnya Minggu 5 September. Mendak Lutfi menjelaskan Indonesia saat ini sedang bertransformasi dari negara penghasil barang mentah menjadi negara penghasil barang industri dan industri berteknologi tinggi. Untuk itu kesepakatan perdagangan yang komprehensif menjadi penting untuk dilakukan. Bila IUAE-CEPA dapat dituntaskan segera, maka ini merupakan perjanjian pertama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara Teluk dan yang kedua bagi UEA dengan mitra dagang Asia selain Singapura. UEA menjadi pilar untuk melakukan penetrasi di negara kawasan Teluk Afrika dan negara lainnya yang sulit, terang Mendak Lutfi. Mendak Lutfi menambahkan dalam bidang perdagangan elektronik dan digital ekonomi, kolaborasi IUAE-CEPA akan mengakselerasi pertumbuhan. Saat ini Kementerian Perdagangan sedang meningkatkan jumlah UMKM yang berdalih ke platform digital. Kerjasama ini dapat mengakselerasi pertumbuhan perdagangan di kawasan dan global, tandasnya.
Senada dengan Mendak, Menteri Tani Al-Zayyoudi menyampaikan tantangan global tidak bisa dihadapi sendiri. Setiap negara harus bisa bekerja sama. Indonesia merupakan negara potensial sebagai mitra dalam kerjasama perdagangan dan investasi. Keberlanjutan merupakan elemen penting dalam peningkatan ekonomi dan Indonesia memiliki berbagai hal yang dapat mendukungnya. Untuk itu, melalui kolaborasi ini diharapkan hubungan kedua negara dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya, ungkap Menteri Tani Al-Zayyoudi. Sementara Abdullah Muhammad menyampaikan pemerintah kedua negara telah memberikan pondasi yang kuat dalam perdagangan sektor private. Untuk itu, Kadin UEA akan terlibat penuh di masa depan, khususnya melalui IUAE-CEPA. Di sisi lain, Mohammed bin Salman, putra mahkota terpilih Arab Saudi, melakukan reformasi besar-besaran baik bidang ekonomi dan sosial. Dari paling menakjubkan, kaum perempuan sudah diperbolehkan menyetir mobil dan nonton bola di stadion. Di tengah anjloknya karena minyak dunia, Arab tampaknya mulai kritis untuk mengambil langkah konkret. Begitu juga soal internal kerajaan. Alhasil banyak pangeran yang ditangkap karena korupsi. Sejumlah media menyebutkan salah satu pangeran yang ditangkap adalah Al-Walid bin Talal. Al-Walid merupakan salah satu orang yang terkaya di dunia. Ia diketahui sebagai pemegang saham utama di sejumlah perusahaan seperti Twitter, Apple, Time Warner, dan banyak perusahaan ternama dunia lainnya. Diduga penangkapan ini terkait dengan penyelidikan yang baru-baru ini dilakukan terhadap berkas banjir Jeddah tahun 2009 dan kasus virus MERS yang muncul di Arab Saudi pada tahun 2012. Reformasi yang dilakukan dengan waktu bersamaan juga berkeinginan menangkap ulama pun, kelompok yang berkecenderungan bertindak radikalis, dan aliran-aliran ekstremis lainnya. Seperti yang dimuat dalam laman Merdeka, Muhammad bin Salman, putra mahkota terpilih menyatakan, kami hanya ingin kembali ke asal Islam moderat yang terbuka kepada dunia dan semua agama. Kata dia seperti dilansir laman Middle East Eye, Sabtu 28 Oktober. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu 30 tahun mengurusi ide ekstremis, kami akan hancurkan ide itu sekarang. Arab yang mayoritas Islam, bahkan bisa disebut negara Islam, menginginkan moderat. Apa yang terjadi di Indonesia di tengah kegaduhan politik identitas hendaknya cukup untuk melakukan tindakan-tindakan rasialis yang bertopeng agama. Kita masyarakat hendaknya bangun dan sadar bahwa semua isu yang tidak produktif tersebut adalah penuh politisasi. Islam adalah soal iman, bukan ideologi politik yang hanya berorientasi dengan kekuasaan semata. Yang terjadi bukan islamisasi, tetapi ekspansi kultur Wahabi yang digandeng oleh para politisi berwatak kolonial. Jika kini Arab saja menghendaki Islam moderat, masa ormas seperti HTI masih mau dipertahankan? Yang sudah jelas terindikasi anti Pancasila, menghendaki keseragaman di tengah keberagaman, sama halnya bermimpi di dunia utopi. Wah, apa kabar si imam ormas yang ada di sana yang rumornya sedang umroh? Bagaimana di Nusantara tentang ormas dan partai yang masih sibuk ekspansi paham kultur Wahabi dan kearab-araban? Otong pun menjawab, itu mah bukan Arab tapi ngarap-kurap. Arab saja reformasi, ekonomi, dan sosial inginkan Islam moderat, masa di sini inginkan khilafah? Ayo, bagaimana ini? Islam itu universal dan welcome dengan siapa saja. Justru dianjurkan untuk hidup bersuku-suku agar saling mengenal, berbagi, dan saling mengasihi. Bukan beragam suku mau diseragamkan dan gak mau dipersekusi, dikafiri. Itu mah khilafah. Kita rakyat sadar-sadar dan mari sama-sama berpikir, surga itu bukan di tangan ormas dan partai. Arab saja inginkan moderat. Kalau khilafah bukan Arab tapi kurab yang harus dibersihkan segera agar tidak menjadi hak Arab maklum. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.